Gue diemin aja, gue diemin, gue dengerin gitu. Iya bener nih orang jalan gitu kan. Akhirnya pala gue nongol dong. Dengan pedenya gue nongol, gue senterin. Senter gue, headlamp gue masih nyala. Gue nyenterin ke lubangnya Simpul dan bener aja. Itu ada kaki, mirip kaki manusia. Gue kesini mau ngecamp, gue kesini mau naik gunung, jadi tolong jangan ganggu gue dan temen gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini, karena berhubung beberapa hari yang lalu tuh gue baru turun dari Sangar nih, gue bakal nyeritain salah satu pengalaman gue ketika sebelum-sebelumnya gue tuh naik ke Sangar gitu. Dan kondisi pada saat itu tuh gue berdua doang ya. Nah, kira-kira ada kejadian apa tuh pada saat itu? Lu wajib pantengin karena di situ banyak banget pelajarannya menurut gue. Dan buat lu yang pengen tahu ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Salah. Nah. Aduh. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, jadi kan, oh ya, sebelum masuk ke cerita yang gue pengen tahu dulu nih, buat lu pada yang selesai lebaran ini liburannya pada kemana aja nih sama keluarga gitu? Apakah ada yang naik gunung, atau ke laut, atau ke goa, atau kemana gitu? Lu tulis di kolom komentar nih ya. Gue pengen tahu lu pada liburan kemana. Siapa tahu lu dapat kejadian horor dan mau diceritain ke gue, lu tinggal DM ke gue aja ya. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Jadi beberapa hari yang lalu tuh gue ke Puntang sama 5 orang lah. Kebetulan gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu tuh kemarin gue nggak ngalamin sesuatu yang aneh-aneh ya. Ya memang seru sih kalau kemarin, dan cuacanya juga nggak terlalu parah lah, intinya cuman kebagian hujan sejam doang. Dan pas udah hujan sejam itu langsung alhamdulillah dikasih cerah sampai pagi, sampai dapat sunrise lah. Nah, gue bakal nyeritain ini tuh jadi awal mulanya tuh pas awal selesai pandemi COVID yang bisa dibilang PPKM-nya tuh udah dibebasin lah gitu kan. Tapi kondisi pada saat itu banyak gunung-gunung yang masih tetap tutup ya. Kondisi pada saat itu masih banyak gunung yang tutup. Walaupun pada saat itu juga gua kerjaan juga terbengkalai lah gitu kan. Ya yang nganggur lah. Ya nganggurnya gua, tapi pas lagi gabut tuh ya gue naik gunung. Walaupun ya gue nggak bisa kasih tahu gunungnya yang mana karena yang langgar aturan lah, aku juga tahu. Nah, sampai akhirnya PPKM itu udah selesai, gue gabut kan, gue pengen naik gunung nih. Kemana ya? Gue mikir kan kira-kira gitu kan. Akhirnya gue posting sesuatu entah apa itu di Instagram gitu kan. Tiba-tiba ada yang nge-DM, "Bang, sini main." Nah, kondisi si orang ini kita sebut aja namanya Embul. Si Embul ini cowok ya. Nah, si Embul ini tuh bisa dibilang salah satu follower gue juga. Tapi gue nggak kenal dia, belum ketemu sama dia, belum tahu siapa dia. Intinya dia cuma nge-DM, "Bang, sini ke Bandung," dia bilang, "kita naik gunung bla 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 bla," gitulah ya. Gua sih mengiyakan ajakan dia dengan berpikiran kalau dia bohong pun ya nggak jadi masalah ya, gue tetap akan jalan gitu. Kalau misalkan dia iya pun ya udah gitu kan, kita jalan bareng gitu. Nah, pada saat itu tuh dia tuh nyaranin gimana kalau kita ke Gunung Sangar, dia bilang. Ke Gunung Sangar terus lintas ke Mega. Pada saat itu PA-nya gue tidak browsing atau tidak googling dulu nanya informasi tentang buka atau enggaknya si gunung ini. Jadi ya udah. Nah, di situ pun gue masih sempat DM-an, gue tuh cuman nanya ke dia tuh,
untuk dalam perlengkapan apa aja nih yang harus gue bawa gitu kan. Ya gue juga nggak mau diiniin kan, maksudnya nggak mau sengsara lah nanti di gunungnya. Dia bilang lu cukup bawa perlengkapan pribadi aja, masalah tenda, nesting dan lain-lain dia yang tanggung gitu kan. Oh oke deh kalau kayak gitu kan. Singkat cerita, gue berangkatlah ke Bandung. Gue berangkat ke Bandung dan alhamdulillah pada saat itu tuh sampai masih siang apa sore siang kalau nggak salah, masih sampai siang. Gue sampailah ke rumahnya gitu kan. Gue juga dijemput sama dia dan akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol. Gue belum tahu nih dia nih suka naik gunung atau gimana, gue nggak tahu, tapi menurut dia sih dia beberapa kali pernah naik gunung. Nah udah dari situ ngobrol-ngobrol, akhirnya gue sempat beli makan dulu kan, keluar sambil nyari gas dan ngambil tenda di penyewaan gitu. Sebetulnya kalau dia nyewa sih lebih baik gue yang bawa gitu kan, daripada dia nyewa mendingan gue bawa tenda sendiri aja tadinya gitu kan. Tapi kata dia ya udah nggak apa-apa, lu kan tamu, jadi lu kalau mau naik santai aja, dia bilang. Oh ya udah. Akhirnya kita pulang ke rumah, gue makan, gue tidak ngecek packingan dia atau perlengkapan dia karena ya gue percaya sama dia gitu kan. Sedangkan gue ya memang nggak harus ada yang dibongkar lagi karena baju ganti untuk di rumah tuh atau di rumah dia tuh udah gue taruh di paling atas, dan kondisi pada saat itu gue nggak bawa carrier yang gede, bisa dibilang carrier kapasitas 50-an lah, 50 atau 55 lah. Nah dari situ kan udah nih kita ngebagi, dan gue akuin pada saat itu dia yang bawa paling berat gitu kan. Sampai akhirnya di hari intinya mau keberangkatan gitu, berangkat subuh-subuh, kita pun izin dengan orang tuanya gitu kan, gue pun izin. Nah di sini udah ada mulai yang aneh. Ternyata si temen gue ini atau si embul ini dia pakai sepatu yang namanya sepatu apa ya? Sepatu main lah, sepatu nongkrong, kayak sepatu nongkrong gitulah, sepatu cats gitu kan. Ya udah bodo amat gitu kan. Mungkin dia udah terbiasa dengan yang kayak begitu gitu. Gua masih tidak memperdulikan. Nah dari situ pun gua nggak pakai kendaraan pribadi, bisa dibilang untuk ke base camp Sangarnya itu gua pakai kendaraan umum atau angkot gitu kan. Dan itu pun baru pertama kali gua naik angkot di situ gitu. Karena gua sebelumnya pun pernah ke Sangar, nggak pernah naik angkot tapi motoran gitu kan. Akhirnya gua naik angkot dan sampai lah gitu kan. Nah jadi angkot terakhir untuk lu ke Gunung Sangar itu nggak yang sampai di base campnya ya, tapi jarak sekitaran 500 meter mungkin, atau 500 atau 300 meteran lah gitu kan. Angkot itu udah berhenti gitu kan. Nah sampai situ gue jalan kaki kan, tek dan sampailah gue di base camp. Sampai di base camp Gunung Sangar ternyata nggak ada yang jaga. Gue kagak tahu dah itu entah lagi tutup atau gimana. Ya dari situ gue diem aja kan. Dan akhirnya karena lama nunggunya juga, kita mutusin lah buat jalan, dan kita nggak yang namanya izin sama sepemilik base camp. Jadi ya udah kita jalan sampailah kita di Gapura. Nah kondisi awal-awal gua trek itu kalau nggak salah yaitu sekitaran jam 10 atau jam 11-an. Setahu gua Gunung Sangar itu ditempuh dengan jarak 3 jam. Dan kalau mau lintas sampai ke Mega itu bisa dibilang 5 sampai 6 jam, dan itu masih batas waktu aman menurut gua. Ya kemungkinan kalau misalnya sampai Mega setelah-telatnya itu bisa jam 7-an lah ya sama ngebreak itu. Dan gue bilang gue masih aman lah untuk nembusin ke Mega itu kan. Akhirnya gue jalan dan sampailah di awal perjalanan tuh sampai ke Gapura gitu kan, dan sampai ke pos 1, terus lanjut lagi sampai ke pos 2 yaitu sumber mata airnya di Gunung Sangar ini. Dan memang karena kita bawa air itu dari bawah, bisa dibilang ya bawa aqua botolan itu dari bawah, nggak ngisi di mata air lah, jadi kita cuman ngebreak doang. Nah sampai di situ tuh gua sekitaran jam berapa ya? Jam 2-an mungkin. Sekitaran jam 2-an. Ya memang agak ngaret sih karena ya udahlah nyantai gitu kan. Dan singkatnya kita lanjut lah dari pos 2 ini untuk sampai, sebenarnya ini bukan pos 3 sih, lebih tepatnya kayak apa ya, ada saung. Pokoknya di atas pos 2 ini ada saung. Saungnya ini tuh nyaman banget. Pokoknya gue pernah posting di Instagram gue lah. Saung ini tuh nyaman banget. Karena kemarin pas gue kesana ternyata saungnya tuh atapnya tuh udah nggak ada. Kalau pas gue masih zaman-zaman COVID ke situ tuh
atasnya tuh masih ada. Jadi pas kondisi gua sama si embul ini kehujanan di situ, itu tuh masih aman banget gitu, masih bisa neduh dan nggak lepek, nggak ini gitu kan. Nah, singkatnya gue sampailah di saung itu sekitaran jam 3 dan itu kondisi hujan. Hujannya tuh lumayan awet, karena memang awet akhirnya kita makan siang lah di situ. Kita makan siang, dan pas makan siang hujannya juga nggak berhenti-berhenti. Ya udah kita nyantai, dan ketika lagi nyantai kayak gitu akhirnya jam 4-an itu mulai nggak reda sih, lebih ke gerimis kecil gitu kan. Dan ya udah kita maksain jalan tuh sampai ke Puncak Sangar gitu kan. Jalan. Nah pas lagi jalan kayak gini, jadi sebelum memasuki Puncak Sangar, gua nggak tahu itu siapa yang ngomong, intinya kamu jangan sampai lewat dari Isa. Pokoknya cuman gitu doang. Kamu jangan sampai lewat dari Isa. Gua kan nengok, cangcinguk gitu ya. Kata gua, lah kok suaranya kagak ada gitu. Itu tuh kedengeran sama kuping gue itu sekitaran 3 atau 4 kalian. 3 atau 4 kalian gitu kan. Nah jadi sebelum itu tuh karena gue udah ngeliat nih gelagat dari si temen gue ini atau si embul ini, dia kecapean dan gue juga sempat beberapa kali gantian tasnya dia. Ya nggak jadi masalah sih, tapi gue tuh masih belum berpikiran aneh-aneh, mungkin karena kecapean, karena memang badannya dia tuh lumayan, bukan gemuk gendut ya, tapi gemuk sesuai perawakannya lah. Mungkin dia BB-nya tuh sekitaran 60-an lah, 65 kiloan gitu. Nah singkatnya dari situ gue tetap jalan. Setelah ngedenger suara itu tuh gue jalan. Pokoknya gue masih belum sampai ke Sangar nih. Gue belum sampai Puncak Sangar. Gue nengok ke belakang sambil ngeliatin temen gue yang di bawah, karena kondisinya gue depan, si temen gue ini belakang. Gue nengok. Gue dapat pemandangan yang ya jarang dapat di gunung, yaitu sebelah kiri gue itu cerah banget dan sebelah kanan gue itu gelap banget. Jadi kayak ngebentuk dua sisi begini. Anjir. Dan gue baru sadar kalau karakter dari si Gunung Puntang atau Satu Kesatuan Malabar ini, dia punya ciri khas, yaitu awannya tuh bakalan muter. Jadi muter aja nih. Kalau misalnya pas bagian mendung, itu awannya bakalan muter terus gini aja. Dan dari situ, waduh, kata gue ini bakalan hujan lagi ya. Gue sempat mikir nih, terusin apa enggak ya ke Mega gitu kan. Dan akhirnya sambil mikir-mikir kayak gitu, nggak kerasa gue sampailah di Puncak Sangar. Itu di Puncak Sangar itu sekitaran 4:30. 4:30 itu gue cuman foto beberapa kali, terus ngeres bentaran doang. Dan gue nanya nih ke Simbul ini, gue bilang mau lanjut apa enggak? Lanjut aja lah, dia bilang, orang tinggal bentaran doang. Nah dari situ gue udah punya feeling nggak bakalan sampai buat ke Mega gitu kan. Dan gua pun agak ragu kalau mau dipaksain malam dengan kondisi yang dia udah mulai kecapean gitu kan. Tapi si embul ini kekeh pengen terus lanjut jalan gitu kan. Dan gua pun ya udah ayo gitu kan. Akhirnya gue jalan, dan singkatnya sekitaran jam 5 itu gua sampai di Batu. Ya kalau gue sih nyebutnya Pasir Kuda ya. Nah sampai di situ. Nah sampai di situ kita ngebreak dulu sekitaran 5 sampai 10 menitan gitu ya. Nah dari situ tuh pas udah lagi ngebreak kayak gitu tuh gue nanya lagi, mau lanjut apa enggak? Lanjut aja. Nah dari situ gue baru bilang, tapi kita tuh punya jarak atau waktu itu sebelum maghrib ya. Gue bilang sesudah maghrib 5:30 lah intinya. Gue bilang tuh kayak gitu, kayak Simbol tuh. Lah emang kenapa? Gue feeling gue sih jam 5:30 bakalan hujan gitu kan. Karena udah kelihatan tuh pas udah di Batu itu mendungnya tuh udah mendung parah banget gitu kan. Dan gue nggak mau yang namanya gue kehujanan di trek, apalagi dengan spot susah ngediriin tenda. Karena gue tahu kalau dari Sangar ke Mega itu susah banget yang namanya spot tenda. Mungkin untuk kapasitas tenda yang 2 itu bisa maksain lah. Dan ada beberapa spot yang memang bisa didiriin. Tapi kalau apesnya kita pas plek di situnya nggak ada spot tenda gitu kan, harus jalan lagi, ya bingung juga gitu kan. Simbol bilang oh yaudah ya, akhirnya kita jalan. Dan gua pun jalan bener-bener nggak bisa. Sebenarnya masih bisa dipres 1 jam. Kalau mau 1,5 jam lah, mungkin dari jam 5 itu gue masih bisa dapat 6:30 itu sampai Puncak Mega. Dan ternyata pas udah di Batu ini, si temen gue ini, si Embul ini ngelepas sepatunya. Gue tanya, lu ngapa ngelepas sepatu?
aduh nggak betah nih pakai sepatu kayak gini, dia bilang kan nggak enak bla 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 gitu kan. Ya dalam hati gue, ya kenapa lu pakai sepatu yang kayak gini gitu kan, kenapa lu nggak pakai sepatu hiking atau sepatu running lah minimal gitu. Dan akhirnya dia nyeker tuh dengan kondisi trek yang ada batu kerikil kecil-kecil. Akhirnya ya udah kita jalan tuh, jalan ngelewatin satu bukitan. Dan udah ngelewatin satu bukitan itu tuh gue udah ngeliat Simpul tuh udah mulai kecapean gitu kan. Ya nih orang udah mulai kecapean gitu kan. Gue tanya lagi, Bul masih mau lanjut apa enggak? Lanjut. Ya udah, ayo lanjut. Jalan terus dan singkatnya ternyata benar kita kemalaman di trek. Dan setahu gue dari Sangar ke Mega itu ngelewatin 8 atau 9 bukitan lah. Bukitan ya. Dari situ tuh gue baru ngelewatin setengahnya kayaknya, 4 bukitan gitu. Dan itu tuh kemalaman dengan kondisi udah mendung banget dan gerimis kecil. Dari situ gue langsung sigap kan, gue bilang, Bul, kita mau nggak mau langsung ngediriin tenda nih. Udahlah kita ngecamp di di jalur. Dan itu gue bener-bener ngecamp di jalur. Buat lu yang udah pernah ke Sangar dan lintas ke Mega, lu tau lah ya treknya kayak gimana. Karena kondisinya tuh ya kayak gitu, cuman kanan jurang kiri jurang gitu kan. Akhirnya gue bikin lah namanya tenda darurat di jalur gitu kan. Ya kalau memang ada orang yang lewat ya bodo amat lah, paling gue diomel-omelin. Tapi feeling gue gak bakalan ada karena selama pendakian gue gak nemu pendaki lain gitu kan. Akhirnya gue ngedirin tenda, dan yang paling parah adalah tenda itu single layer, satu. Yang kedua gak ada bawahnya. Jadi bawahnya tuh gak ada. Jadi cuman, kalau tenda zaman dulu kan jadi dia tuh nyewa tenda yang memang tenda lama lah gitu. Jadi tendanya tuh bener-bener kepisah jadi 3 bagian. Yang atas, terus dalam, sama bawahnya juga kepisah gitu kan. Pas dibuka, Bul bawahnya mana? Wah gue juga agak tahu nih kok tiba-tiba nggak ada. Wah dari situ gue udah bingung dong. Gue udah geleng-geleng kepala aja. Wah kata gue, apes banget ya. Ya akhirnya ya udah mikirnya tuh belakangan aja. Gue ngedirin tenda buru-buru tuh gue ngediriin. Dan Simpul juga sempet nyari beberapa ranting. Pokoknya dia nyari yang gimana caranya supaya bisa atasnya ini kediriin gitu kan. Nah dari situ gue mulailah berasa aneh gitu kan. Berasa anehnya tuh jadi gue ngedenger suara bisikan yang di bawah jurang gue ini, itu banyak suara minta tolong gitu kan. Gue sempet nengok, kok nggak ada. Mungkin gue kecapean kali gitu kan. Dan gue sempet ngelihat ke beberapa tempat spot yang memang masih nggak terlalu gelap ya. Kok ada saung ya? Bahkan gue sampai bilang, Bul itu ada saung tuh, gue bilang gitu kan. Bul itu saung, kita di saung gitu aja kali ya. Itu gue sempet jalan, dan itu bukan saung tapi itu batu anjir. Jadi batu gede banget gitu. Wah dari situ tuh gue udah mulai, wah udah nggak benar nih, gue udah kecapean, udah ngaluh parah gitu kan. Akhirnya kita benar-benar beresin tenda gimana sesafety mungkin. Nah udah dari situ gue ngegelar matras. Dan lu tahu si Embul ini nggak bawa matras, jadi dia bawa karpet, ya sejenis karpet gitulah. Dia ngamper karpet, dan dia nggak bawa sleeping bag, melainkan dia bawa selimut. Bawa selimut itu 2. Dan kondisi setelah, ya bukan setelah masang tenda sih, kondisi pas udah lagi masang tenda pun itu udah gerimisnya tuh udah mulai padat gitu. Dan pas tenda jadi hujannya itu lebat banget atau deras banget. Dari situ gue udah mikir, pikiran gue udah nggak enak banget. Karena selama gue mendaki gunung, baru kali itu gue ngalamin yang namanya serba kekurangan alat lah. Tendanya nggak layak dan lain-lain gitu kan. Di situ gue dalam hati mikir, dan gue nggak ngomelin si Embul karena ya percuma juga gue omelin gitu kan. Dan dia pun udah ngerasa salah dan dia minta maaf gitu kan. Dan akhirnya gue masak. Dan dalam kondisi hujan kayak gitu, mana masuk airnya masuk ke dalam gitu kan. Gue pun udah berpikir kayaknya gue nggak bakal bisa tidur. Dan yang paling parah adalah itu ada kodok loncat ke dalam tenda gue. Lu bayangin, tenda ada kodok loncat. Wah dari situ gue udah, ya udahlah gue masak. Dan udah selesai masak gue ngopi, gue ngerokok nih, gue ngelamun. Dalam hati gue cuman berdoa, nggak apa-apa ada hujan, yang penting jangan angin. Kalau hujan doang ya masih aman menurut gue. Tapi kalau udah angin gue nggak tahu lagi. Karena bisa-bisanya tenda gue itu pasti bakalan terbang.
Karena itu udah nggak ada kiri kanan, nggak ada pohon, karena udah jurang kan. Depan juga itu trek, belakang gua trek juga. Jadi ya gue udah pasrah aja. Dari situ gue udah ngelihat kalau si embul ini kayak udah mau kena gejala hipo gitu kan. Dia udah tiba-tiba gue tidur duluan ya, ngantuk ya. Dan badan dia tuh sempat menggigil gitu kan, sempat gue blanketin juga tuh manusia gitu kan. Udah lu istirahat dah. Gue dari situ diem aja. Dan sekitaran jam 9 atau jam 10-an hujan itu mulai reda lah. Mulai reda dan itu senyap sesenyap-senyapnya sekitaran setengah jam itu senyap. Gak ada suara binatang. Harusnya kan selesai hujan itu ada suara kodok atau jangkrik gitu kan. Ini gak ada. Gue diem aja. Dan gue ngerasa kalau ada yang jalan gitu kan. Jadi kondisi tenda gue ini jalur nih. Jalur. Nah kondisi tenda gue tuh ngadep ke city lightnya kota Bandung. Dan itu bisa dibilang ngadep ke jurang lah. Jadi gue kalau mau ngecek ada orang jalan atau enggak harus nengok kepala, nengok begini. Jadi gue nggak tahu nih kiri kanan tuh ada orang jalan. Dan itu berasa banget orang jalan. Cerk gitu kan. Gue diemin aja, gue diemin. Gue dengerin gitu. Iya bener nih orang jalan gitu kan. Akhirnya pala gue nongol dong. Dengan pedenya gue nongol, gue senterin. Kok nggak ada? Dari situ udah tuh gue diem lagi. Gue lanjut lagi ngerokok ngopi dan ya udahlah gue coba buat istirahat atau gue nyoba maksain buat tidur. Walaupun tempatnya nggak nyaman banget, akhirnya gue masuk ke SB dan gue coba merem nih. Dan bener aja. Namanya nggak ada alas nih. Gue tidur kuping gue nempel ke tanah atau bisa dibilang cuman beralaskan dengan matras. Itu kedengeran langkah kaki yang tadinya awalnya gue kedengeran cuma satu orang. Itu mendadak kayak 2 atau 3 orang. Karena tenda gue bawahnya nggak rapat atau tanah, gue coba senter atau ngintip begini. Dan gue dikagetin dengan kodok segede tangan gue kali, sekepelan tangan gue. Itu loncat hampir mau nabrak muka gue. Astagfirullahaladzim gitu kan. Bahkan gue sampai kedorong tenda gitu kan. Dan tangan gue ini keproksok sama sebelah jurang gitu. Dari situ gue udah aduh. Dan gue langsung buru-buru packing barang-barang gue masukin ke dalam tenda. Gue takutnya terjadi sesuatu hal. Setidaknya gue langsung cabut gitu. Dan gue langsung bangunin Simbul. Dan bodo amat tuh masalah tenda gitu kan. Yang penting gue narik Simbul aja gitu. Gue udah masukin baju semua perlengkapan gue ke dalam itu. Jadi kalau ada apa-apa gue tinggal ya udah cabut aja gitu. Nah dari situ gue coba meremin lagi. Dan lagi-lagi suara langkah kaki itu tetap ada. Dan gue pun ya udahlah masa bodoh gitu kan, karena gue udah capek juga. Dan gue ya udah gue nggak mau ngeruin lah, gue tidur nih. Dan gue ketika lagi mau tidur gue dikagetin lagi dengan suara si embul ini yang meriangan. Jadi dia tuh kayak gemeteran gitu kan. Dan gue cek lumayan panas nih, gue bangunin, bul bangun bul bangun gitu kan. Dan dia pun bangun. Nah pas lagi bangun kayak gini akhirnya lu minum obat dah. Gue kasih paracetamol tuh buat dia. Gue kasih paracetamol. Dan pas udah kasih paracetamol dia tidur lagi. Dia sempat ngopi kalau nggak salah. Dan dia tidur lagi gitu kan. Nah pas lagi tidur gitu gue pun mendadak tidur. Gue tidur. Udah tuh gue gak ingat apa-apa. Dan gue berharap sih memang pengen cepet-cepet pagi ya pada saat itu. Nah pas udah kayak gitu. Udah gue gak tahu siapa. Kepala gue ada yang ngelus. Kepala gue ada yang ngelus dong. Gue kira itu si embul karena tidurnya dia tuh nggak beraturan ya. Tiduran dia nggak beraturan karena kadang tangannya tuh kena dada gue gini kan. Ya intinya nggak beraturan lah. Dan pas gue rasa-rasa lagi kok 2 kali ngelusnya. Ini mah kayak orang disengaja gitu kan. Gue cek dong. Jadi gue cuman buka mata kondisi ngadep ke Simbul lagi nih. Ngeliat Simbul tidurnya nggak ngapa-ngapain, tangannya justru ke bawah gitu kan. Terus kepala gue siapa yang ngelus gitu kan. Gue pengen nengok banget nih ke atas. Tapi karena gue udah takut, gue diem aja dulu. Memang gak ada lagi tuh yang ngelus. Dan gue coba ngeberaniin buat nengok ke kepala gue. Jadi di kepala gue tuh kan memang ada lubang juga. Gue gak tahu tangan atau apa. Jadi kayak ngerolos begitu aja gitu. Wah apaan sih, gue bilang gitu kan. Dan dari situ tuh ya udahlah, gua nggak ngeruin lagi gitu. Dan ketika gua mau tidur itu kedengeran namanya suara tanah kayak longsor. Dari situ gua langsung bener-bener panik dong. Dan gua langsung bangunin, bul bangun bul. Apa bang dia bilang gitu kan. Lu denger nggak? Denger apaan? Lu denger nggak suara longsor?
Kagak bang, kagak denger. Dan ternyata gue cek dong, gue takut di area gue itu rawan longsor kan, gue cek, wah nggak ada. Gue sampai ngebela-belain itu buat keluar karena si embul ini gue ajak keluar nggak mau kan. Akhirnya gue yang ngecek sendiri itu kondisi udah sekitaran jam 1 atau setengah 2-an lah. Gue cek, ternyata nggak ada yang namanya longsor, tapi itu kedengarannya jelas banget. Akhirnya gue mau masuk kan, jadi gue mau masuk ke tenda itu agak susah lah intinya. Dari situ gue mau masuk, tiba-tiba suara langkah kaki itu kedengeran lagi. Yang tadinya dari sumber suaranya itu yang pertama gue denger adalah dari Sangar ke Mega. Jadi dari sono lah ya, sesuai dengan track gue. Nah tapi kali ini yang gue denger itu dari Mega. Jadi jalannya tuh arah sono gitu kan. Kedengeran kan? Gue dengerin gitu kan. Makin kesini kok suaranya makin kenceng gitu kan suaranya tuh. Ya sekenceng-kencengnya orang jalan gimana sih. Gue lagi nyenterin headlamp gue ke arah pintu masuk tenda nih. Gue diem. Dan gue nunduk begini kan. Otomatis senter gue mecah ke bawah dong. Senter gue mecah ke bawah. Mulai ini kelihatan ada siluet kayak langkah kaki. Dan itu ada di belakang gue. Kok siapa ya? Gue tuh pengen nengok. Tapi kalau memang itu manusia, gue mikirnya dia pasti bakalan, oh lu ngecamp sini bang campnya jangan jalan ke atau gimana gitu kan, setidaknya ada teguran. Tapi ini nggak ada, dan gue langsung masuk ke dalam tenda tanpa nengok ke belakang. Dan dari situ, nah karena kondisinya si embul yang di sebelah sono, gue coba senter gue, headlamp gue masih nyala, gue nyenterin ke lubangnya si embul, dan bener aja itu ada kaki mirip kaki manusia. Dan dari situ gue kaget tuh, astagfirullahaladzim, Bul. Gue ngebangunin si embul dong. Bul. Si embul gak bangun-bangun. Si embul ini gak bangun-bangun. Dan gue pegang jidatnya itu dia panas banget. Sampai gue pukul pipinya tuh sampai kedengeran plok-plok gitu. Bul, bangun Bul. Dan dia gak bangun-bangun. Dari situ gue udah mulai panik dong. Dan sampai akhirnya gue nyeduh air hangat. Gue kompres palanya pakai air hangat. Nah udah kayak gitu kan gue kompres. Dan kondisi di luar itu masih ada orang jalan, bahkan dia tuh kayak ngobrol. Gue nggak tahu apa yang diobrolin, tapi nggak terlalu jelas lah, kayak samar-samar gitu, ngobrol gitu kan. Dan akhirnya gue coba ngomong lah, dan gue teriak, gue kesini mau ngecamp, gue kesini mau naik gunung, jadi tolong jangan ganggu gue dan temen gue. Gue cuman bilang kayak gitu, tapi suara itu masih tetepan ada. Dan singkatnya, setelah suara itu agak lama-lama hilang, lagi-lagi gue didengerin dengan yang namanya suara minta tolong dari bawah tebingan si jurang ini. Tolong gitu kan. Mana si embul kagak mau bangun-bangun, gue diem aja sambil ngompres. Dan itu gue juga udah mulai dingin kan, karena kondisinya kompor tuh gue nyalain buat ngangetin tangan kan setelah masak air tuh. Dan gue tuh cuma bisa ngerokok sambil ngopi. Aduh, kata gue, ini anak orang kenapa ya? Gue udah panik dong, hipo gitu kan anak orang. Karena gue bangun-bangunin gak bisa. Ini orang mati, pingsan apa gimana. Kalau disebut meninggal, ya nadinya atau napasnya masih ada gitu kan. Tapi kalau pingsan kenapa susah banget udah gue. Itu tuh sampai gue balurin apa sih namanya, balsem hidungnya. Dia kagak bangun-bangun juga. Dan dari situ gue coba ngerebah lah, dan gue udah pasrah gitu kan. Kalau memang sampai terjadi apa-apa gitu, gue pasti bakalan buat turun gitu kan. Nah dari situ gue coba merem, dan itu suara orang minta tolong itu kedengeran jelas banget, dan makin lama bukannya makin menjauh, malah makin ngedeket. Aduh, kenapa suaranya? Dan lagi-lagi kedengeran langkah kaki dari belakangnya si embul ini kan. Dan itu tuh deket banget. Dan siluet bayangan orangnya tuh udah mulai kelihatan gitu. Yang tadinya gue cuma ngeliat kaki, sekarang siluet bayangan kaki orangnya tuh ada gitu kan. Dan dari situ gue bingung kan. Aduh, gimana ya? Bodo amat ya, gue coba dong ngebalik ke sono. Gue nggak mau ngeliat ke arah si embul. Gue ngebalik. Dan lagi ngebalik kayak gitu, itu ada tangan. Jadi dari tangan sebelah itu langsung nyabut begitu. Gue langsung teriak, gitu kan, langsung kaget. Dan pas lagi kaget gitu, gue bangun lagi. Aduh, gue udah gak bisa tidur, mana diteror kayak begini gitu kan. Gimana ya? Akhirnya gue coba tidur. Gimana sih tidur orang duduk, tapi kondisinya begini gitu. Dan lama-kelamaan gue akhirnya bisa tidur. Gue bisa tidur, dan lagi-lagi
gue nggak tahu jam berapa, kepala gue kayak ada yang ngusap. Dan 3 atau usapan keempat itu gue sempet ngepisin gitu. Dan itu kerasa kayak ya emang ada tangan gitu. Dan gue nggak mau nengok, udah gue cuman diem doang. Dari situ gue cuman diem dan gue kayak tidur itu gue kayak arep-arepan kayak mimpi. Gue ketemu sama 4 orang gue nggak tahu gitu, kayak dia cuman senyum doang dan ya udah kamu jalan naik gunungnya hati-hati. Intinya cuman nggak yang serem-serem, tapi gue nggak ngeliat bentukan mukanya kayak gimana. Intinya dia cuman nyuruh ke gue hati-hati, takutnya kamu kenapa-napa, saya cuman jagain doang di sini. Gue tiba-tiba pules dan gue kebangun itu sekitaran jam 5 atau setengah 6 lah. Dan pas gue bangun, Simbol juga udah bangun gitu kan. Dan pas gue cek, dia tuh udah mulai bayan, udah mendingan lah, dia juga udah seger buger. Gue bilang ini orang aneh, yang tadinya panas tiba-tiba enggak gitu kan. Dan dia pun udah keluar, sempat boker juga di tebingan gitu kan. Dan gue pun ngelihat sunrise gitu kan. Lu nggak apa-apa. Dan akhirnya Simbol ini bilang, malam pala gue kayak ada yang ngusap, terus kayak ada yang nindihin gue, susah banget bangun. Padahal gue tahu lu bangun mulu kan bang, dia bilang. Gue tuh susah bangun, mata gue buat melek aja itu susah. Gue tuh bilang, paling lu mah ngantuk doang, kecapean. Kagak bang, seriusan ini. Nah dari situ gue pun nggak nyeritain tentang apa yang gue alamin. Ya udah tuh dari situ kita packing beres-beres gitu kan setelah makan, dan kita pun lanjutin lagi perjalanan. Nah di perjalanan ini Simbol ini bilang, bang, lu bukannya udah pernah lintas ke apa sih namanya, ke Malabar ya? Yuk kita tembusin ke Malabar. Dalam hati gue, buset, lu kesini aja udah capean gitu kan, apalagi lu mau tembusin ke Malabar gitu kan. Gue bilang, udahlah nggak usah, next aja, gue bilang gitu kan, next, masih banyak waktu kok, kapan-kapan gue bakalan bisa kesini lagi. Gue bilang kita bisa naik bareng lagi. Padahal dalam hati gue, ya gue nggak mau naik dengan orang yang nggak siap gitu. Maksudnya untuk mungkin kalau gue bawa open trip mungkin lah nggak apa-apa gitu, tapi kalau untuk orang-orang ya kayak gue naik biasa gitu, ya gue harus tahu dulu gitu minimal ya orangnya tuh kayak gimana. Tapi kalau untuk apalagi nerjang gunung yang memang tingkat kesulitannya itu berat banget, ya gue bukan sok bisa atau sok paling bisa dalam gunung, enggak. Tapi untuk naik gunung pun gue pasti selalu prepare dengan alat-alat gue yang cukup gitu kan, dengan logistik yang cukup dan lain-lain lah intinya. Dan ini gue diajakin ke Malabar dengan persediaan logistik yang cuma salah kadarnya, terus iya tenda juga nggak layak, bisa-bisa gue mati hipotermia gitu kan di gunung. Dan dari situ pun gue nolak secara halus, dan gue bilang ya udah kita turun aja. Walaupun dia udah maksa lagi, ya udah kita ngecamp dulu di Mega. Gue bilang nggak mau, gue pengen turun. Gue udah feeling jelek kalau kelamaan lagi atau 1 malam lagi di sini. Kata gue bisa kejadian yang aneh-aneh lagi gitu kan. Dan akhirnya gue sampai ke Mega, dan ternyata pas di Mega juga gue dapat kabut gitu kan dan gerimis kecil. Dan udah dari situ pun ya akhirnya gue turun gitu kan. Dengan kondisi turun ya si temen gue ini, dia tuh ya nyeker lagi gitu kan. Nah mungkin lu yang pernah ngeliat postingan gue di Instagram itu yang celana dalam. Nah itu postingan gue ketika naik sama dia, yaitu pas naik ke Sanggar lintas ke Mega ya. Itu tuh di salah satu bukitan yang mau ke Meganya lah, gue dapat celana dalam gitu. Kata gue pas sudah sampai bawah, gue pokoknya sebelum sampai base campnya lah, jadi mungkin bisa dibilang itu pos 1 kali ya. Itu tuh gue ngeliat banner, ternyata di situ ada peringatan selama masa pandemi COVID gunung ini ditutup. Dan dari situ gue mikir, anjir ditutup. Ya gue cuma bisa ketawa-ketawa doang dong. Gimana ya udah sampai bawah. Ya dari situ akhirnya gue jalan, karena memang jalur percabangan untuk ke base camp Puntang ini banyak. Akhirnya gue motong nih. Jadi gue nggak yang masuk ke cagar alamnya, tapi gue motong lah. Yang tembusnya itu ke warung, gue motong ke situ dan akhirnya gue duduk kan. Dan nggak lama itu ada petugas. Mas dari mana? Gini-gini. Dan teman gue itu kan yang ngomong, ternyata gunung itu ditutup dan gue dimintain KTP buat data pribadi, atau bisa dibilang ya gue mau kena sanksi kali ya. Dan singkatnya dari situ Simbol ini, kita dimintain KTP nih, udah yuk cabut. Akhirnya gue cabut tuh, dan alhamdulillahnya ada orang baik. Jadi gue pas pulang itu nge-BM atau bisa dibilang naik mobil losbak yang isinya tuh rumput, ya bisa dibilang rumput makan sapi lah ya. Dan singkatnya gue balik, dan ya gue juga tidak terlalu mempersalahkan, dan gue pun gak ngedebatin masalah perlengkapan si temen gue ini.
Singkatnya gue balik dan sampailah di rumah Simbul. Dan dari situ pun ya walaupun dia sering ngajakin gini, dan dari situ gue udah nggak mau lagi. Kenapa? Karena gue nggak mau naik gunung itu perlengkapannya atau kesiapannya itu kurang. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari sini tuh ya gue akuin pada saat itu gue naik itu salah, karena ya bisa dibilang itu ilegal lah. Gue di base camp Sanggar nggak pamitan karena gue juga ya gue nungguin orang base camp itu lama banget gitu kan. Dan kedua, gue naik sama orang yang memang nggak siap dalam segi perlengkapan, dan memang dia tuh ya baru naik sekali dua kali gitu, dan fisiknya pun memang gue tidak merasa fisik gue paling kuat dari dia, tapi dia bener-bener fisiknya tuh udah drop banget. Dan lagi masalah dari segi sepatu dan lain-lain itu dia bener-bener parah banget sih dalam segi alat itu. Dan yang bisa nimbulin bahaya itu ya pendaki-pendaki atau orang-orang yang suka naik gunung dengan perlengkapan yang kayak gitu, apalagi dengan tenda yang ya kayak begitu mah gua juga udah berpikiran kayaknya gue bakalan hipo gitu, tapi alhamdulillah gue masih diselamatin gitu kan. Dan jangan dicontoh lah, ketika memang gunungnya tutup jangan lu pernah maksain buat naik ke gunung itu. Ya gue juga pada saat itu memang gua nggak tahu juga, dan info gua pun nggak googling dulu kalau gunung itu tutup, karena untuk ke Gunung Sanggar ini pada saat itu lumayan cukup minim, dan base campnya juga nggak yang terlalu resmi banget lah karena dikelola oleh warganya gitu kan. Ya makanya gue juga nggak tahu gitu kan, dan gue sempet dapat teguran dan lain-lain, makanya gue nggak pernah upload foto yang namanya di puncak Mega gitu, karena pada saat itu gua tuh diperingatin lu jangan sekali-sekali posting puncak Mega gitu, nantinya kena gitu kan. Tapi ya udahlah, akhirnya gua ikutin aturan dan gua nggak pernah post foto itu, walaupun sekarang gua post sih, dan malah sekarang gua ceritain. Tapi ya udahlah, ya intinya cerita ini tuh pelajaran buat lu lah, ketika lu mau naik gunung prepare alat yang siap, fisik yang oke, dan jangan pernah naik gunung yang melalui via jalur yang ilegal lah, karena kalau kenapa-napa pun lu akan bingung gitu kan. Karena kondisi pada saat gue naik itu gue bener-bener pure dua orang, gak ada pendaki lain, gak ada orang yang naik tektok dan lain-lain, itu benar-benar nggak ada, karena memang kedua gunung ini tuh ditutup. Nah mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.